desain rancangan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, struktur dan sistem penyusunan pelaksanaan pembelajaran IPS. Perencanaan pembuatan bisa dibuat dalam bentuk satuan pelajaran. Jadi, model satuan pelajaran adalah bagian dari persiapan pembelajaran dalam unit yang terkecil. Rencana pembelajaran mengandung 3 komponen, yaitu 1. Tujuan pengajaran, 2. Materi belajar atau bahan ajar, pendekatan dan metode mengajar, media pengajaran dan pengalaman belajar, 3. Evaluasi keberhasilan. Unsur-unsur dalam rencana pengajaran meliputi yang 1. Apa yang akan diajarkan, 2. Bagaimana mengajarkannya, 3. Bagaimana mengevaluasi hasil belajarnya. Penyusunan pelaksanaan pembelajaran IPS. Rencana pelaksanaan pembelajaran memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah kompetensi dasar atau KD, yang kedua adalah materi standar, yang ketiga kegiatan pembelajaran, yang keempat adalah metode pembelajaran, yang kelima media pembelajaran, yang keenam sumber belajar, dan yang ketujuh adalah alokasi waktu. Adapun penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran memiliki beberapa langkah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi mata pelajaran, menuliskan identitas pelajarannya. Langkah kedua adalah melakukan perumusan. Yang dirumuskan adalah standar kompetensi atau SK. Tuliskan rumusan SK dari setiap mata pelajaran. Ditulis dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikutnya, merumuskan kompetensi dasar atau KD. Tuliskan rumusan KD yang merupakan penyebaran dari SK. Berikutnya, perumusan indikator. Tuliskan indikator sebagai penyebaran dari KD dengan kata kerja operasional. Ketiga adalah tahap penentuan. Yang pertama kita tentukan adalah tahap pembelajarannya. Di dalam tahapan pembelajaran terdapat pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Hal yang harus kita tentukan berikutnya adalah sumber belajar. Tuliskan sumber belajar yang digunakan, didasarkan pada relevansi, konsistensi, dan edukasi. Adapun yang dimaksud dari sumber belajar tersebut adalah berupa rujukan atau referensi seperti buku teks, jurnal, atau laporan penelitian, dan lain sebagainya. Dapat pula berupa manusia, misal dosen, peserta didik, atau objek lainnya. Yang keempat adalah tahapan pemilihan, yaitu memilih metode pembelajaran. Tentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan yang disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian media pembelajarannya. Media pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipilih. Hal yang dipilih berikutnya adalah alokasi waktu. Tuliskan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengajar dalam kegiatan pengajaran. Ya baiklah, di sini saya akan membacakan tentang analisis pembelajaran IPS di SD. Analisis pembelajaran IPS di SD ada 3. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan materi oleh guru kepada peserta didik secara sistematis. Metode yang digunakan seperti metode diskusi presentasi. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka pembelajaran. Contoh model pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning, yaitu diskusi kelompok tanya jawab. Yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap pembelajaran. Contoh menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan mengomunikasikan. Kesimpulan, rencana pembelajaran mengandung 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan pengajaran, yang kedua materi pelajaran atau bahan ajar, pendekatan dan metode mengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar. Yang ketiga evaluasi keberhasilan. Analisis pembelajaran IPS di SD ada 3, yaitu analisis metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Adapun dengan mengetahui dan mempelajari struktur dan prosedur
pembuatan RPP, serta menganalisis pembelajaran, kita sebagai calon guru mampu merancang dan menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran IPS di SD. Kita juga dapat mempermudah melaksanakan pembelajaran dengan sistematis dan dapat memenuhi kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran tersebut.